Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang di video tutorial algoritma pemrograman bersama saya Beni. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengenalan atau konsep dasar algoritma pemrograman. Apa aja yang kita pelajari nanti ya, salah satunya ya tentang apa itu algoritma, kemudian tujuan belajar algoritma, ciri, sejarah singkat, sampai nanti tools yang digunakan untuk praktikum ya. Karena video ini selain membahas teori, dia juga membahas tentang praktikum ya. Maka tools-toolsnya, aplikasi atau perangkat lunak yang dipakai juga harus dibahas supaya teman-teman bisa mengikuti nanti praktikumnya. Kemudian untuk rujukan saya menggunakan di sini buku algoritma pemrograman belajar dasar ya, karya Edi Budiman. Bukunya nanti seharusnya tersedia di kolom deskripsi, silahkan nanti di download ya. Ini bukunya bagus dari segi pembahasan ya, dari segi pemaparannya bagus. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu apa itu algoritma. Nah, algoritma itu teman-teman berasal dari bahasa Inggris yang mana diserap ke dalam bahasa Indonesia ya. Asal katanya itu algoritma. Tapi sebenarnya algoritma ini juga asal katanya dari bahasa lain juga selain Inggris. Tapi kita bahasnya nanti ya, bukan sekarang. Yang jelas kata algoritma bahasa Indonesia diambil dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris, algoritma. Oke. Nah, kalau secara istilah makna dari algoritma adalah dia merupakan urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Nah, ini pendapat dari Budiman, si pengarang buku tadi. Oke. Urutan logis itu berarti bisa dipahami sebagai tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan yang masuk akal. Nah, urutan itu kan tahapan, logis itu masuk akal, yang rasional lah. Artinya algoritma ini harus rasional, teman-teman. Nggak boleh algoritma itu nggak rasional. Oke. Coba aja teman-teman, di sini saya kasih contoh ya, urutan tak logis. Gimana sih menentukan urutan logis dan tak logis? Itu dilihat dari tujuan algoritmanya sebenarnya. Masalahnya apa? Tujuan apa ya? Solusi untuk masalahnya apa, ya kan? Contohnya di sini ada algoritma dengan urutan tak logis. Oke. Kita pengen menukarkan air di tabung A atau gelas ya, sebut saja gelas. Tabung A ke gelas B, di mana airnya itu satu merah satu biru. Gimana caranya supaya ketika kita tuangkan gimana caranya supaya air-air tersebut yang berbeda warna bisa dipindahkan tanpa warnanya tercampur. Nah, itu tujuannya. Jadi masalahnya ada dua gelas dengan warna berbeda yang mana ingin ditukar airnya, tapi airnya nggak boleh kecampur warnanya. Oke. Nah, sekarang ini adalah contoh yang tidak logis ya, urutan tak logis. Tuangkan air ke gelas A, dari gelas A ke gelas B, dan tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Ini jelas-jelas nggak logis, karena nanti secara prediksi, kalau airnya langsung dituang dari A ke B, lalu B ke A, otomatis itu kan nanti airnya bercampur dan warnanya akan bercampur juga, bener ya? Jadi warna apa tuh? Warna hijau kira-kira. Nah, jadi harapannya adalah hijau atau apa ya? Ya kurang lebih hijau lah ya. Jadi karena tujuannya tadi tidak tercapai dengan tahapan ini ya, tujuannya kan nggak boleh kecampur warnanya tapi gelasnya berubah ya kan. Karena tujuannya nggak kecapai menggunakan tahapan ini, maka ini disebut sebagai urutan yang tidak logis ya, sebab tujuannya tadi nggak kecapai. Beda lagi kalau tujuannya tercapai. Bagaimana sih supaya tujuannya tercapai? Nah, berarti nanti harus dicari solusi lain atau tahapan atau prosedur lain ya. Contohnya di sini ada ya di buku ini. Contohnya ini contoh yang barusan. Nah, contohnya adalah ini tahapannya logis. Pertama tahapannya berarti kita harus sediakan ini gelas yang lain yang kosong ya, supaya airnya nggak kecampur. Itu kan secara insting kan sebenarnya kita tahu ya harus ada wadah kosong lain, yang mana kecuali teman-teman bisa akrobat dan hebat, misalnya A B langsung airnya di gitu kan langsung dipindah ke gitu. Oh,
Itu hebat bener tuh ya. Tapi kan susah ya, nggak semua orang bisa. Kalau menambah gelas kosong ini kan semua orang bisa. Nah, artinya algoritma itu harus bisa diselesaikan oleh semua orang tahapan-tahapannya. Jadi kalau semua orang melakukan tahapan-tahapan ini lalu hasilnya sama, maka itu dianggap algoritma yang akurat atau yang benar. Nah, itu teman-teman. Beda ceritanya kalau tadi airnya dilambungkan tapi nggak semua orang bisa kan. Nah, berarti algoritmanya itu masih harus diperbaiki ya. Oke. Jadi untuk memindahkan air dari gelas A ke B, sediakan gelas C kosong, ya kan? Lalu tuangkan air dari gelas A yang merah ini ke C sehingga dia A-nya kosong, ya kan? Sehingga nanti posisinya jadi yang ini. Nih, A-nya kosong, C-nya bersih, warna merah airnya. Tahap kedua, tuangkan air dari gelas B ke gelas A sehingga gelas A berisi air biru dan B kosong. Tahap 3 baru gelas C tuangkan ke B sehingga B ini warnanya merah dan C kosong. Akhirnya setelah pertukaran air ini selesai di antara gelas-gelas, tercapailah tujuan awalnya, yaitu memindahkan air berwarna yang berbeda yaitu biru dan merah ke gelas yang dari gelas A ke B, ya kan, tanpa tercampur. Tujuannya akan tercapai dengan tahapan ini, maka bisa dibilang algoritma ini benar ya. Nah, jadi algoritma itu punya nilai benar dan nilai salah. Oke. Algoritma bernilai bisa salah atau benar. Kalau algoritma yang benar adalah algoritma yang sesuai tujuan awal. Ya, sesuai tujuan awal, dan siapapun yang mengerjakan tahapan-tahapan algoritmanya lalu dia mencapai tujuannya, maka itu dianggap algoritma yang benar. Nah, gitu. Tapi kalau algoritmanya mencapai tujuan yang tidak sesuai tujuan, maka itu dianggap sebagai algoritma yang salah. Nah, itu teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwa tadi kita balik lagi, algoritma itu mencakup urusan di kehidupan dunia, bukan hanya di komputer ya. Meskipun di pembelajaran ini kita skopnya kan pemrograman komputer ya, jadi dia ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu di ruang lingkup komputer. Oke, itu adalah arti kata algoritma. Selain tadi memasak mie instan, masak nasi goreng juga ada ini ya. Mungkin ada yang pernah beli sajiku nasi goreng, bumbu sajiku nasi goreng. Itu kan dia ada instruksi penyajian. Nah, itu juga disebut sebagai algoritma tahapan-tahapannya itu. Oke. Adapun kalau algoritma di dunia informasi atau teknologi komputer gitu ya, sistem komputer dan pokoknya segala sesuatu yang berbau komputer, maka istilah algoritmanya itu mengarah pada algoritma pemrograman komputer ya. Secara lengkapnya pemrograman komputer. Kenapa disebut harus pemrograman komputer? Karena pemrograman itu bukan hanya untuk komputer, tapi untuk macam-macam. Karena yang disebut sebagai program adalah, nih dijelaskan juga di buku ini ya. Program adalah nih ekspresi, pernyataan, kata atau kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, menjadi urutan langkah untuk penyelesaian masalah. Oke. Teman-teman kan pasti pernah dengar program TV, ya kan? Program diet. Program apa lagi? Nah, jadi istilah program juga dia secara umum itu untuk di kehidupan nyata, teman-teman, di kehidupan sehari-hari kita. Ya. Maka harus kita sebutkan secara detail bahwa algoritma pemrograman ini pemrograman apa? Ya harus disebutkan pemrograman komputer sehingga orang tahu, oh ya ini bukan untuk pemrograman TV, kira-kira gitu. Bukan untuk program diet, bukan untuk program apa menjadi sukses itu ya. Oke. Nah, jadi karena kita membahas tentang pemrograman komputer, maka makna atau istilah dari algoritma yang kita pelajari saat ini adalah bahwa algoritma pemrograman itu atau algoritma pemrograman komputer itu adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah pemrograman komputer. Oke. Nah, itu tadi ini ya.
Pemrograman komputer tuh apalagi pemrograman komputer ya kan? Siapa tahu teman-teman nggak tahu apa itu pemrograman. Atau nggak usah ke pemrograman dulu, kita ke komputer dulu deh. Apa itu komputer? Komputer itu kan alat untuk melakukan komputasi ya. Jadi bisa di komputer itu bisa dimaknai dengan dua cara. Makna secara apa? Secara makna secara sempit, komputer secara sempit yaitu komputer. Coba ya saya kasih ilustrasi. Nah, kalau dimaknai secara sempit, maka komputer itu adalah nih perangkat yang bentuknya seperti ini tuh ya, ini adalah komputer. Oke. Sedangkan kalau secara luas makna komputer itu adalah semua perangkat nih yang bisa melakukan operasi logika matematika dengan cepat dan otomatis. Ini masih salah sih sebenarnya, masih bisa ditambahkan definisinya. Komputer itu adalah mesin atau perangkat yang bisa melakukan komputasi ya. Komputasi itu meliputi perhitungan, kemudian operasi logika dan semacamnya, yang mana melibatkan algoritma untuk mencapai tujuan operasi tadi. Misalnya operasi aritmatika, gimana caranya bisa melakukan perhitungan aritmatika si komputer, karena ada algoritma aritmatikanya ya. Makanya nanti kita akan pelajari algoritma penjumlahan misalnya. Gimana sih komputer itu bisa menjumlah? Apakah cara kerjanya kayak manusia? Enggak kayak gitu. Kalau manusia kan gampang, 1 tambah 1 2, kita bisa tahu itu dengan sekelebat. Tapi kalau komputer itu ada tahapannya. Misalnya angkanya harus tahu dulu berapa. 1, angka keduanya 2. Operasinya apa? Operasinya tambah. Bagaimana cara menghasilkan penjumlahannya? Harus ada rumusnya. A ditambah B. Kemudian nanti hasilnya diapain, ditampilkan atau tidak. Nah, banyak sekali tahapannya. Makanya komputer itu bisa dibilang perangkat yang tidak pintar kalau kata buku ini, teman-teman. Nih ya, bukan mesin yang pintar nih, karena dia pendapat itu adalah salah. Pendapat bahwa algoritma itu pintar itu salah, kata si buku ini. Karena apa? Komputer itu hanya bisa melakukan operasi-operasi ya. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali diperintah oleh manusia. Nih, ya benar dia canggih. Tapi kalau nggak dipakai ya dia hanya sebongkah alat yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa memproses sesuatu secara sesuai keinginannya. Karena dia nggak punya keinginan kan, dia adalah alat. Nah itu. Maka supaya alat ini yaitu komputer bisa bekerja menyelesaikan masalah komputasi, disusunlah algoritma yang mana komputer itu nanti bisa paham algoritmanya. Nah itu maksudnya. Oke, jadi komputer itu adalah secara makna luas yaitu perangkat yang bisa melakukan komputasi. Secara makna makna sempitnya hanya perangkat elektronik ya. Nih yang bentuknya seperti ini. Kalau secara sempit, makna komputer secara sempit, maka ini kan dianggap sebagai benda berbeda, bukan komputer ya. Kalau komputer itu dimaknai sempit. Tapi kalau dimaknai secara luas, maka smartphone ini termasuk komputer loh ya. Karena apa? Karena dia bisa menyelesaikan algoritma. Misalkan teman-teman main game di sini. Nah, ada algoritma game. Gimana sih si karakter itu bisa bergerak atas, bawah, kiri, kanan, diagonal seperti itu? Dia ada algoritmanya. Nah, maka smartphone ini bisa dikategorikan sebagai komputer kalau makna komputer itu secara luas ya. Oke, tablet juga sama, laptop, smartwatch nih. Ini bisa dibilang sebagai komputer karena dia bisa melakukan masalah komputasi meskipun dia ada limitnya ya. Nah, di smartwatch ini bisa menghitung, misalnya bisa nampilin kalender, bisa video call malahan tuh ya. Jadi itu hanya bisa dilakukan kalau si perangkat itu bisa melakukan komputasi. Oke. Kita harus bedain dulu deh antara komputer dan kalkulator kalau teman-teman mau lebih paham tentang yang saya maksud dengan kenapa komputer itu bukan hanya perangkat ini saja ya, tapi smartphone, tablet dan sebagainya juga disebut sebagai komputer. Oke, apa perbedaan antara komputer dan kalkulator?
ya. Nah, kalau kalkulator, teman-teman tahu kalkulator kan? Kalkulator itu gini. Pasti tahu lah ya, ngapain saya tunjukin lagi. Kalkulator kan seperti ini nih ya. Nah, kalkulator itu benda atau alat untuk menyelesaikan masalah kalkulasi. Kalkulasi itu ya perhitungan aritmatika atau matematis ya. Jumlah kali bagi kosinus, modulo dan sebagainya ya. Pokoknya ruang lingkup dari kalkulator itu terbatas hanya pada kalkulasi, perhitungan matematis. Nah, sedangkan komputer dia ruang lingkupnya lebih luas, yaitu algoritma. Kenapa? Karena perhitungan matematis ini adalah hanya bagian kecil dari algoritma ya. Kenapa bisa dibilang bagian kecil dari algoritma? Contohnya karena karena komputer itu bisa menyelesaikan masalah kalkulasi ya. Contohnya saya buka di sini aplikasi kalkulator tuh. Sama kan? Nah, artinya kalau komputer itu lebih kompleks daripada kalkulator ya. Nah, maka di sini teman-teman, misalkan suatu saat ada orang iseng ya. Dia pengen jadi kita nggak bisa membedakan kalkulator dan komputer itu hanya dari bentuknya saja. Karena tadi siapa tahu ada orang iseng, dia bikin bentuk kalkulator itu mirip kayak komputer ya, sehingga nanti kita bingung apakah ini disebut kalkulator atau komputer ya kan, kayak gitu kalau kita bayangkan. Nah, maka cara membedakannya bukan dari bentuknya ya, karena kalau dari bentuknya aja ini apa ini gitu kan, ya bisa kita bilang komputer iya juga, kalkulator iya juga. Nah, tapi dari tadi apa yang dia bisa lakukan ya. Kalau kalkulator hanya eh, bisa perhitungan, menyelesaikan masalah perhitungan atau kalkulasi, tapi kalau komputer lebih lagi karena dia bisa menyelesaikan algoritma ya, algoritma pemrograman. Dia bisa menjalankan algoritma. Kalau kalkulator hanya bisa menjalankan perhitungan matematis. Oke, nah itu ya. Nah, jadi teman-teman harus dipahami juga tadi ya, komputer itu apa, sehingga lebih jelas nanti makna algoritmanya. Kita kan menyusun algoritma untuk komputer ya kan, bukan untuk sekedar kalkulator. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Kenapa sih kita perlu belajar algoritma? Nah, algoritma ini tujuannya sebenarnya hanya dua teman-teman, untuk mengefektifkan dan efisiensi penulisan program. Oh ya, program tadi belum kita bahas ya. Program adalah, kalau dalam ini ya, dalam istilah teknis komputer, program adalah perangkat lunak yang diciptakan menggunakan baris instruksi ya. Nah, itu kalau di sini kan program adalah ini, sesuatu yang disusun dan dirangkai menjadi kesatuan prosedur. Jadi dia ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya. Dia disusun menggunakan algoritma tentunya, yang mana berguna untuk pemecahan masalah pemecahan masalah komputer. Contoh program Microsoft Word ya. Microsoft Word digunakan untuk apa dia? Microsoft Word ini berguna untuk menyelesaikan permasalahan di bidang dokumentasi. Contohnya kayak pengetikan dokumen dan segala macamnya ya. Nah, ini kalau kita pengen bikin surat pakai komputer ya kan, aplikasinya apa? Ya Word. Karena apa? Masalahnya kan dia bikin surat. Masalahnya adalah bikin surat ya kan. Nah, maka si Word ini adalah aplikasi atau program yang disusun dengan prosedur tertentu sehingga bisa menghasilkan format surat yang rapi dan bagus. Nah, itu. Jadi program adalah suatu kombinasi yang dia ada prosedurnya sehingga pemecahan masalah sebagai pemecahan suatu masalah ya. Masalahnya tadi kalau Word untuk mengelola dokumen, misalnya membuat dokumen dan sebagainya. Kemudian kalau aplikasi lain seperti browser ya, untuk untuk mencari informasi di internet.
ada lagi masalah untuk memainkan video, maka itu pakai video player ya, program atau aplikasi video player. Ada lagi untuk bikin konten video, maka masalahnya tuh kan bagaimana cara bikin konten berupa video atau foto ya menggunakan komputer. Nah itu masalahnya, maka diselesaikan dengan program misalnya kayak Blender, Photoshop, Premiere dan sebagainya ya. Nah itu maksud dari program. Program itu digunakan untuk menyelesaikan masalah di bidang komputer, di bidang komputasi ya. Selain dari program, nanti ada lagi istilah lain, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menciptakan program. Nanti kita di sini akan menggunakan bahasa Java untuk praktikum. Jadi kita akan bikin aplikasi atau program menggunakan bahasa Java ya. Tentu nggak bisa bikin aplikasi yang canggih dulu di awal-awal, karena kan kita baru ini ya, meniti tahapan awal pemrograman. Jadi nggak bisa langsung ke yang canggih tampilannya dan fungsionalitasnya. Itu tadi bahasa pemrograman. Sekarang ada pemrograman. Pemrograman adalah proses menciptakan program. Nah itu teman-teman. Jadi tadi kan istilah algoritma pemrograman adalah di dalam apa? Di dalam algoritma itu kan algoritma pemrograman ya. Nah berarti pemrograman adalah proses menciptakan program menggunakan langkah-langkah tertentu, yaitu algoritma ya kan, sehingga terciptalah si program yang nanti programnya dipakai untuk menyelesaikan masalah di bidang di bidang tertentu. Misalnya tadi pemrograman untuk menyelesaikan masalah pengelolaan dokumen atau berkas-berkas, maka nanti menghasilkan aplikasi Word ya kan. Pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan di bidang akses informasi via internet, maka menghasilkan browser. Pemrograman di bidang multimedia, maka menghasilkan macam-macam kayak tadi video player, kemudian Blender 3D, kemudian dan semacamnya ya. Nah itu, jadi pemrograman itu proses menciptakan program tapi berdasarkan algoritma yang sudah disusun. Nah itu teman-teman. Oke, jadi kita sudah punya pengetahuan lengkap nih, apa itu algoritma, apa itu pemrograman, apa itu komputer. Sekarang kita gabung aja, apa itu algoritma pemrograman komputer. Ya udah jelas sebenarnya ya, sebelumnya tuh sudah jelas bahwa algoritma pemrograman komputer adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita menyusun tahapan-tahapan yang masuk akal, tahapan-tahapan yang urutan yang logis untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pemrograman komputer. Nah itu ya, itu teman-teman. Tujuannya tadi supaya efektif dan efisien. Efektif itu apa? Efektif adalah bahwa algoritma yang kita susun itu bisa menyelesaikan masalah pemrogramannya. Contoh nggak usah contoh deh. Kalau algoritmanya tidak bisa menyelesaikan masalah pemrograman, berarti itu dianggap algoritma yang salah. Nah kira-kira gitu, atau algoritma yang tidak efektif. Oke. Sekarang efisien tuh nanti kaitannya dengan penggunaan sumber daya komputer ya, dan juga tenaga dan juga sumber daya manusia. Efisien di sini adalah maksudnya hemat dalam penggunaan baris program, karena baris program ini mempengaruhi kinerja komputer. Komputer itu kinerjanya bisa diukur dari kesibukan prosesornya, proses yang dijalankan prosesor. Coba teman-teman buka di sini ya, klik kanan taskbar. Ini taskbar namanya, kemudian task manager. Nah, di sini bisa dipantau performa atau beban dari si komputer di bagian sini. Tuh ya. Nah, ini. Tadi saya bilang bahwa baris komputer ini perlu diefisienkan, dihemat baris programnya, supaya nanti kinerja komputernya tidak terlalu berat ya. Jadi dengan menyusun algoritma itu dengan baik dan benar, maka program kita bisa lebih tidak membebani komputer ya. Karena kalau membebani komputer gini, contohnya kita punya komputer dengan RAM 4 GB, kemudian kita menulis program yang tidak efisien,
efektif, dia mampu menyelesaikan masalah tapi tidak efisien. Contohnya aplikasinya memakan RAM 2 GB, ya kan? Maka kalau kita buka aplikasi ini sebanyak 2 jendela, maka berapa GB sudah aplikasi yang terbuka? 2. Tapi nanti karena kapasitas RAM-nya cuma 4 GB, ya kan? Berarti maksimal aplikasi yang bisa dibuka hanya 4 GB, hanya 2 aplikasi. Beda halnya kalau kita bisa mengefisienkan prosedur dari aplikasi ini. Misalnya awalnya 2 GB bisa menjadi 10 MB misalnya atau 100 MB lah. Nah, berarti awalnya tadi yang tidak efisien hanya 2 aplikasi yang bisa dibuka dalam satu waktu. Sekarang karena dia lebih efisien 100 MB ya. Berarti 1 GB berarti 10. Nah, bisa 20 aplikasi yang dibuka. Nah, itu maksudnya efisien. Jadi aplikasi yang efisien atau program yang efisien itu akan membantu komputer. Semakin efisien maka semakin banyak yang bisa dilakukan oleh komputer karena sumber dayanya tidak terkuras habis. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Makanya kalau kita bikin aplikasi apalagi yang ukurannya besar, usahakan dia efisien, bukan cuma efektif ya. Dia harus mampu menyelesaikan masalah, yaitu efektif, tapi juga harus hemat sumber daya komputer. Supaya apa? Supaya si komputernya bisa melakukan lebih banyak hal. Emang kenapa sih harus segitu ya? Jadi efisiensi itu bukan cuma mencakup masalah beban komputernya, tapi juga harga, ya kan? Kalau kita menciptakan aplikasi yang tidak efisien, otomatis misalnya nih aplikasinya ukurannya 8 GB, kita punya RAM 4 GB, berarti RAM komputernya itu kan harus di-upgrade ke 8 kan untuk menjalankan aplikasi yang 8 GB tadi, karena yang kita sekarang komputernya 4 GB RAM-nya. Nah, berarti si efisiensi itu akan berujung pada harga dari komputer juga selain pada beban kerja komputer. Harga komputer akan berdampak pada minat beli si pembeli, si pelanggan. Ada nggak orang yang mau beli komputer hanya untuk misalnya komputernya harganya 20 juta hanya untuk menjalankan Microsoft Word? Kan nggak ada, ya kan? Nah, artinya apa? Kita sebisa mungkin kalau bikin aplikasi itu efisien, sehingga apa? Sehingga komputernya nggak berat. Yang kedua, harga komputernya tidak jadi mahal, karena kalau komputer mahal itu nggak ada yang mau beli. Nah, itu ujung-ujungnya di situ teman-teman, di cost ya. Makanya belajarlah algoritma supaya bisa menyusun dengan efektif dan efisien semua program yang teman-teman pengen bangun ya. Tapi algoritma juga sebenarnya bukan hanya untuk komputer, tapi teman-teman dengan mempelajari ini juga ya, saya yakin kehidupan teman-teman akan berubah. Yang awalnya itu misalkan foya-foya dalam kehidupannya, sekarang karena ada mata kuliah algoritma, teman-teman bisa jadi oh ya bisa karena saya menulis program dengan hemat, kira-kira gitu. Belajar untuk efisien dalam pengembangan algoritma, nanti kehidupannya juga ikut hemat bisa efisien. Nah, setidaknya itu yang saya rasakan ya. Jadi mata kuliah yang paling dulu di S1 tuh, kalau boleh cerita, mata kuliah yang paling berguna itu ya algoritma bagi saya. Karena di S1 dulu saya jurusannya udah selaras dengan di SMK. Saya TKJ, kemudian S1-nya itu teknik komputer. Udah selaras tuh. Saya udah mempelajari ibaratnya ya 60-70% materi di kuliah itu udah saya kuasai ya. Sisanya paling kayak algoritma, arsitektur komputer, robotika dan sebagainya. Yang mana itu hanya 30%. Nah, dari semua mata kuliah itu yang paling bermanfaat di kehidupan saya terutamanya ya adalah algoritma. Dengan saya belajar algoritma yang benar gitu ya, maka bukan hanya masalah komputer yang bisa saya selesaikan dengan efektif dan efisien, tapi juga masalah kehidupan. Nah, itu jadi harapan saya juga teman-teman bisa menerapkan algoritma ini bukan cuma di komputer tapi juga di kehidupan nyatanya ya. Oke. Kenapa sih tadi efektif dan efisien? Sebenarnya di sini untuk menyelesaikan masalah itu ada berapa sih jumlah gimana ya untuk menyelesaikan suatu masalah? Contohnya penjumlahan ya. Penjumlahan, teman-teman bisa ini enggak usah penjumlahan. Bagaimana cara menulis? Ada berapa tahapan untuk menuliskan huruf A, ya kan?
huruf A di sini? Jawabannya ada berapa? Saya kasih tahu, ada tak terhingga. Tapi yang paling efektif dan efisien hanya satu, yaitu langsung mengetikkan huruf A. Cara yang lainnya apa? Cara yang lainnya adalah untuk menuliskan huruf A, saya bisa menuliskan angka 1, lalu saya hapus, lalu saya ketik A. Saya ketik angka 2, lalu saya hapus A. Terus kayak gitu, misalkan kayak gini, hapus A. Ya kan, ada tak terhingga cara kan untuk mengetikkan huruf A di komputer. Tuh. Artinya apa? Artinya kalau selama ini kita mengetikkan huruf A, artinya kita sebenarnya sudah menerapkan algoritma. Kita bisa efektif dan efisien. Nah, yang kedua adalah tadi kita harus paham betul bahwa memang algoritma ini membatasi tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah. Jangan melakukan segala cara untuk menyelesaikan masalah. Jangan, misalnya ada halal haram, ya yang haramnya jangan diambil, yang halalnya aja. Nah, itu maksud saya, itu maksud dari algoritma itu seperti itu ya, karena tadi ada tak terhingga cara, sehingga ya kalau nanti nggak dibatasi, kita bisa terjemus ke cara yang salah ya, buang-buang waktu, buang-buang duit, tenaga, pikiran. Nah ya, padahal kita kan punya punya waktu yang sangat singkat di dunia ini, kira-kira gitu. Misalnya nih, ada orang yang nggak efektif dan efisien di hidupnya, foya-foya aja, males-malesan aja, sampai waktunya mati. Tuh, jadi apa dia? Nah, artinya itu harus diatur dong, pakai algoritma dong, kalau bisa dong hidupnya, supaya nanti ada maknanya hidup itu, nggak cuma hidup. Ya kan, karena kalau cuma hidup ya kalau kayak gitu-gitu aja ya, monyet di hutan juga hidup. Nah, ibaratnya gitu. Ya, artinya hidup itu harus ada maknanya, teman-teman. Gimana cara paham maknanya? Ya belajar. Nah, gitu ya. Seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman terus tekun belajar, nanti akan tahu, ketemu juga nih hidup yang saya inginkan nanti bagaimana. Ya, akhirnya nanti bagaimana? Setelah kehidupannya nanti mau masuk apa? Kiri atau kanan? itu teman-teman. Ya. Oke, jadi karena tadi balik lagi ya, tujuan algoritma tadi karena tak terhingganya tahapan dalam menyelesaikan masalah, maka digunakan algoritma supaya program yang kita tulis itu, satu, dia efektif, mampu menyelesaikan masalah komputasi. Yang kedua, dia tidak membebani komputer secara berlebihan ya, tidak membebani komputer secara berlebihan. Oke. Kemudian di sini umumnya pada algoritma diperhatikan adanya masalah dan solusi berhingga. Oke. Nah, ini algoritma itu syaratnya memang harus ada masalah ya. Meskipun kita menciptakan sesuatu itu bisa jadi dari ide kosong, tapi ide itu pasti ada alasannya, yaitu masalah yang ingin diselesaikan. Contoh, kenapa Elon Musk, kita ambil contoh Elon Musk, kenapa Elon Musk pengen menciptakan roket yang sangat powerful ya, karena dia punya ide bahwa dia mendapatkan masalah yang pengen dia hadapi, yang dia selesaikan adalah bagaimana caranya mengkolonisasi planet lain selain bumi, karena dia berpikir nanti bumi ini akan kiamat, kira-kira gitu, ada banyak meteor yang akan menyerang bumi dalam sekian tahun misalnya ya. Nah, dia akan berpikir, dia si Elon itu berpikir solusi untuk menghindari masalah kiamat tadi yaitu pindah ke planet lain, yaitu Mars. Nah, jadi masalahnya tadi pengen pindah ke Mars, maka dia punya solusi, yaitu menciptakan roket yang sesuai spesifikasi untuk bisa pergi ke Mars. Nah ya, sehingga si Elon ini menyusun algoritma untuk roketnya ya, beneran. Roket itu perlu program komputer ya, yang efektif dan efisien. Oke. Nanti pelajari aja deh sejarah roket tuh ya, bahwa roket zaman dulu itu punya RAM sekian MB aja ya, misalnya beberapa puluh MB. Itu artinya efisien program-program yang ditulis ya kan. Baca aja lah nanti ya. Kemudian roket-roket itu juga harus efektif ya. Dulu pernah ada cerita di internet, teman-teman bisa cek bahwa ada sebuah roket yang meledak hanya karena lupa satu karakter, kalau nggak salah tuh karakter ini ya, kurung tutup atau
kurung kerawal tutup ya, atau titik koma, saya lupa. Satu itu aja kelupaan, maka meledak si roketnya. Padahal harga roketnya berapa? Puluhan miliar. Nah, itu teman-teman. Jadi algoritma itu bisa membuat kos atau biaya membengkak ya kalau tidak diperhatikan dengan betul. Oke. Pakai algoritma aja bisa sangat merugikan, apalagi nggak pakai algoritma, kan begitu ya. Nah, itu teman-teman. Oke. Jadi tadi balik lagi ke sini bahwa algoritma itu mensyaratkan adanya masalah dan solusi berhingga. Harus ada ininya, harus ada batasnya solusinya. Kalau nggak ada batasnya nggak bisa. Kenapa harus ada batasnya? Karena sumber daya kita di dunia ini ada batasnya. Umur, waktu ada batasnya. Apalagi harta ada batasnya. Apalagi tenaga ada batasnya. Sehingga kalau kita menyelesaikan masalah yang terus-menerus, ya nggak bisa sampai mati gitu ya. Ya kecuali kehidupan ya, memang sampai mati kan. Masalah kehidupan itu kan masalah lifetime. Tapi beda dengan komputer. Komputer itu dia masa hidupnya singkat. Jadi dia harus berhingga. Kapasitasnya juga singkat. Maka harus masalahnya itu harus berhingga, bukan infinite. Berhingga itu artinya finite ya. Finite, finite. Nah, jadi tadi saya ulangi, algoritma itu harus ada masalah dan solusi yang ditujunya. Nggak boleh nggak ada masalah, nggak boleh ada solusi. Meskipun yang kita ingin bikin tadi berdasarkan ide biasa, ide yang datang secara langsung, tapi idenya kan pasti untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ya. Kemudian algoritma pemrograman melatih seseorang cara memerintah komputernya. Tadi dibahas di awal tadi bahwa komputer itu perangkat yang bisa dibilang kurang pintar ya, bodoh lah ya. Kalau dosen saya dulu menyebutnya bodoh, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia dilengkapi prosedur kompleks untuk menyelesaikan masalah, tapi dia tidak punya keinginan ya. Dia tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Dia hanya memproses ya. Ada input dari pengguna lalu dia menghasilkan output. Contohnya nih, teman-teman kalau pernah lihat chat GPT, talk to chat GPT ya. Nah, ini video ya. Chat GPT itu kan dia pernah lihat video ini ya, Chat GPT, talk to Chat GPT. Jadi ada dua HP yang nah, ada dua HP yang ditaruh samping menyamping ya, berdempetan, sama-sama menjalankan aplikasi Chat GPT. Jadi nggak ada HP yang mau ini, contoh nih, nggak ada HP yang mau kedua HP itu saling menunggu perintah dari HP yang lain ya, karena tadi sifat dari komputer itu, HP itu kan komputer, sifat dari komputer itu dia menunggu menunggu perintah dari manusia. Makanya terjadilah suatu semacam looping atau perulangan seperti ini. Bisa nggak ya? Coba ya. Oh, nggak ada ya, videonya nggak ketemu ya. Nanti teman-teman cari aja ChatGPT yang bicara dengan ChatGPT. Wah, itu nggak terjadi apa-apa ya, karena memang komputer tadi kurang pintar. Dia hanya menerima input lalu memprosesnya menjadi output. Oke. Sehingga diperlukanlah di sini algoritma. Algoritma itu memerintah komputer. Nah, nanti dengan algoritma tadi, input dari komputernya atau input dari penggunanya, input dari pengguna akan bisa diselesaikan ya. Kemudian tujuan algoritma juga sudah ya. Ini bukan hanya untuk tujuan komputer, tapi juga untuk tujuan kehidupan nyata, teman-teman. Tahapan penyelenggaraan proses dari ya. Silahkan baca aja ya, bukan hanya slide ini, tapi nanti bukunya ini bagus bukunya dari segi pemaparannya. Oke. Kemudian di sini kita akan bahas tentang ciri-ciri algoritma yang baik.
Algoritma yang baik nih ada di buku ini ya, halaman 11 ya berarti. Oke, halaman 11 coba cari. Nah, di sini. Nah, nih. Satu, dia memiliki logika perhitungan yang tepat. Oke, logika yang tepat menghasilkan outputnya yang benar. Saya bahas deh. Jadi kalau misalkan algoritma itu untuk menghitung suatu rumus, ya suatu rumus misalnya sebut saja rumus persegi panjang bangun datar. Persegi panjang rumus luasnya apa? Panjang kali lebar. Maka rumusnya itu harus tepat. Kalau nggak tepat maka nanti hasilnya salah. Contoh teman-teman nanti disuruh bikin di ujian misalnya disuruh bikin menghitung keliling persegi panjang. Tapi yang teman-teman masukin di algoritmanya luasnya, maka nanti hasilnya salah. Karena komputer itu mengeksekusi sesuai dengan instruksi yang diberikan, sesuai dengan susunan algoritmanya, ya. Oke. Jadi kalau algoritmanya salah, otomatis keluarannya salah. Sampai mati pun ya tetap salah. Makanya dia di sini harus pakai logika yang benar, rumus yang benar kalau perhitungan ya. Kemudian menghasilkan output yang tepat dan benar ya. Harus tepat dong outputnya ya, dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya, yang paling singkat, pokoknya yang paling singkat waktunya, yang paling hemat, yang paling itu disebut sebagai yang paling efisien. Oke. Kenapa harus kita pahami tingkat efisien itu? Gini, saya kasih ilustrasi lagi. Teman-teman pergi dari rumah ke sekolah atau kampus ya, kampus deh misalnya. Oke, kan itu bisa menggunakan beberapa cara. Satu, jalan kaki, naik sepeda, habis itu motor, habis motor mobil. Di atas mobil ada apa? Ada helikopter, ya kan? Boleh pakai bis lah, helikopter kalau mau. Sebelum pakai mobil bisa pakai bis, bus helikopter. Setelah helikopter ada apa? Pesawat private jet. Setelah private jet ada pesawat bisnis. Nah, maka coba kita tentukan di sini mana yang paling efektif dan mana yang paling efisien. Oke, apakah jalan kaki, sepeda motor, naik bus? Tujuan atau masalahnya adalah berangkat dari rumah menuju kampus dengan waktu yang paling cepat, tapi dengan sedikit pengeluarannya lebih sedikit, dengan biaya yang lebih sedikit. Jalan kaki ini gratis. Asumsikan jaraknya adalah, kalau jarak saya itu 40 km ya, kurang lebih. Asumsikan jaraknya 40 km dari rumah ke kampus. Jalan kaki berarti paling efisien, paling hemat karena dia 0 rupiah ya kan, 0 rupiah. Tapi efektif nggak? Efektif juga, cuma membutuhkan waktu yang paling lama ya, paling murah tapi paling lama. Berapa jam sampai? Misalkan saya harus masuk kerja jam 8 ya kan, saya berangkat berarti harus harus berapa nih tuh, nggak mungkin, berarti ini adalah yang efektif, tidak efektif, efisien tapi tidak efektif ya kan. Nah, ini berarti algoritma disimpulkan salah. Oke, berarti nggak boleh. Sebab tadi jaraknya 40. Beda kalau dia jaraknya cuma ya 100 meter. Maka ini bisa jadi yang paling efektif, teman-teman. Kalau 100 meter jaraknya berarti bisa jadi paling efektif. Ya, karena kan cuma apa? Dia bisa dengan jalan kaki bisa menuju kampusnya tanpa mengeluarkan biaya, ya kan? Paling efektif dan paling efisien pula. Nah, begitu. Nah, bersepeda nih. Ini kita rubah dulu 40 km ya. 40 km. Bersepeda. Ada biaya yang dikeluarkan. Anggap aja sepedanya udah punya, berarti nggak ada biaya, berarti efisien. Tapi kalau jarak 40 km gimana? Nah, gitu. Kalau pakai motor atau bis ya dia pasti ada biaya. Anggap aja 10.000 per 50 km kan, anggap aja lah. Per 40 km tuh berarti nggak sampai 1 liter. Iya, 1 liter tuh ya kurang lebih 40 sampai 50 kilo. 10.000 rupiah biayanya.
pakai bis itu berarti Rp5.000 tapi lebih lama. Nah, tapi kalau pakai motor ya sampailah 30 menit. 30 menit. Berarti ini efektif atau enggak? Efektif. Efisien atau enggak? Lumayan ya. Kalau pakai mobil 30 meter itu rata-rata anggap aja 10 km per liter, berarti di sini 40 berarti di sini perlu 40.000 ya kan, karena jaraknya 40 km 40.000. Lebih efisien mana berarti antara motor dengan mobil? Ya motor ya kan. Helikopter lebih cepat tapi biayanya berapa? 1 jamnya itu 7 juta teman-teman, 7 juta tuh. Private jet ini puluhan juta 1 jamnya tuh. Maka nanti kita bisa tahu konsep efektif dan efisien di algoritma tuh yang nggak mesti pakai yang paling canggih ya, nggak mesti pakai yang paling canggih, tapi kita harus memakai yang paling mendekati solusinya teman-teman, yaitu yang tidak terlalu banyak memakan sumber daya komputer, tapi masih tetap bisa menjalankan menyelesaikan masalahnya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kasus ini jalan kaki ya bisa, sepeda motor bisa, bus bisa, tapi tergantung kitanya lagi ya. Tergantung kitanya, opsi kita apa. Nah, private jet bisa aja, tapi turunnya di mana? Harus ada bandara, ya kan. Helikopter di mana? Emang di kampusnya ada helipadnya. Nah, itu. Mobil bisa jadi ya, tapi apakah jalannya memungkinkan? Nah, itu. Jadi teman-teman untuk menentukan kebenaran, salahnya, kemudian efektif dan efisiennya suatu algoritma itu memang harus ada eh, pengecekan atau analisis yang mendalam terkait solusi-solusi atau tahapan-tahapan yang nanti bisa menjadi opsi penyelesaian masalah algoritma ya. Jadi semakin efektif dan semakin efisien suatu algoritma, maka itu adalah yang paling benar ya. Oke. Karena nggak ada algoritma yang salah kecuali dia tujuannya tidak tercapai dengan algoritma tersebut. Kalau tujuannya tercapai, maka nanti algoritma itu nggak bisa dibilang salah, dia bisa dibilang benar, tapi tidak bisa dibilang paling, tapi mungkin ada yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, maka kita menggunakan yang paling efektif dan paling efisien dalam menulis suatu program komputer. Ya, nah begitu ya. Mudah-mudahan sampai sini paham. Sudah sedetail itu saya jelaskan ya, masa nggak paham juga. Oke, lalu algoritma nggak boleh ambigu ya. Berarti dia harus pakai bahasa baku ya. Kalau di Indonesia berarti bahasa Indonesia. Boleh sih bahasa Inggris nggak apa-apa. Jangan pakai bahasa pasar, apalagi bahasa lu gue. Kemudian algoritma ditulis dengan format yang mudah dipahami ya, dia harus mudah dipahami. Nanti ada 3 cara menulis algoritma teman-teman, yaitu deskriptif, pseudocode, dan flowchart ya. Nanti kita bahas tiga-tiganya. Kemudian semua operasi dibutuhkan terdefinisi dengan jelas ya, ini harus jelas ininya. Semua proses algoritma harus berakhir setelah menjumlah. Nah, jadi algoritma tadi nggak boleh, algoritma itu harus berhingga, ada awal dan ada akhirnya ya. Oke, nggak boleh nggak berakhir, karena nggak berakhir itu karena sumber daya kita kan ada batasnya ya. Oke, lanjut. Sejarah singkat mungkin ya. Ini sudah berapa jam saya ngobrol di sini? Ya, sudah hampir 50 menit ya. Algoritma kita bahas lagi mungkin dari segi sejarahnya. Bahwa ini sebenarnya merupakan nama orang. Algoritma itu diambil dari nama orang. Memang benar algoritma itu kan diambil dari bahasa Inggris, diserap dari bahasa Inggris algorithm. Kemudian dia Kemudian bahasa Inggris itu sendiri berasal dari bahasa Arab ya. Bahasa algorithm. Bahasa Inggrisnya algorithm itu diambil dari bahasa Arab al-Khawarizmi. Nah, al-Khawarizmi ini adalah gelar dari orang yang menciptakan algoritmanya, yaitu penemu algoritma adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi yang hidup pada tahun 825 Masehi. Teman-teman, ini adalah cendekiawan Islam ya. Dia kalau teman-teman mau lihat di buku ini ada nih
penjelasannya secara singkatnya. Pseudocode, coba ada nggak ya di sini ya? Nah, nih ada penjelasannya. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis, ini bahasa Yunani ya. Jadi sebelum ke bahasa Inggris, ke Yunani dulu. Dari Yunani itu sebenarnya diambil dari Al-Khwarizmi ya. Algoritma itu pertama-tama itu dia dicantumkan di dalam buku ini, dalam kitab nih, dalam kitab Al-Jabar wa Al-Muqablah. Muqablah ya. Nah, ini bukunya yang tadi ini. Kitab ya, kitab berbahasa Arab. Jadi algoritma itu berasal dari bahasa Arab karena orangnya adalah orang Islam Arab ya. Oke. Maka sebenarnya kata siapa ya? Kata Elon Musk juga sih. Atau kata semua orang lah yang memahami tentang komputer, bahwa komputer itu nggak akan pernah ada kalau tidak ditemukan oleh orang Islam algoritma ya. Hanya saja terkadang memori atau sejarah Islam itu ya dihapus ketika dulu ada peperangan ya, jadi nggak semuanya terekspos. Jadi ilmu modern ini hampir semuanya mungkin ya, hampir ini berasal dari cendekiawan Islam. Oke. Coba aja di bidang kedokteran ada, penerbangan ada, di bidang astrologi ilmu yang ya astrologi ya ada, musik ada, sampai sini matematika ada tuh ya. Jadi memang cendekiawan Islam itu zaman dulu ya, zaman keemasannya memang sangat ibaratnya jenius lah ya, sehingga dengan pengetahuan mereka kita kembangkan di masa ini sehingga menjadi suatu hasil, yaitu komputer, ada yang jadi pesawat, ada yang jadi alat musik dan sebagainya. Oke teman-teman, begitu kira-kira. Oh ya, kalau mau tahu fakta menarik lagi, yang menciptakan kamera siapa? Nah, nanti ada juga sejarahnya ya. Yang menciptakan alat-alat bedah operasi siapa pertamanya? Nanti teman-teman cari aja di internet ya. Akan tahu tuh fakta-fakta menarik tentang kebudayaan Islam zaman dulu. Lanjut. Kemudian di sini kita akan pahami bentuk algoritma atau jenis-jenis algoritma ya. Kalau menurut buku ini jenisnya ada 3 ya, deskriptif, kemudian ada tadi, deskriptif, algoritma deskriptif, kemudian ada pseudocode, dan ada di sini flowchart. Nah, flowchart. Saya bahasnya secara singkat, kalau mau detail di bukunya ya. Apa itu algoritma deskriptif? Algoritma deskriptif itu algoritma yang disajikan dalam bentuk daftar atau poin-poin. Contoh kayak ini, kayak instruksi menyajikan mie instan. Itu kan ada poin-poinnya ya. Tahapan pertama, coba. Cara saji mie instan. Coba. Nah, ini. Di bungkus Indomie ini ada cara sajinya ya kan. Nah di sini tuh ada cara sajinya. Oke. Masak mie, masak air, rebus air, masukkan mie, masukkan telur, dan seterusnya sampai bisa disajikan. Oke. Itu adalah algoritma bentuk deskriptif. Jadi dia disusun berdasarkan kalimat. Bisa pakai numbering 1 2 3, bisa pakai bulat gitu ya. Yang pasti dia berurutan. Oke. Kemudian ada pseudocode dan flowchart. Kalau deskriptif ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari tadi, mie instan dan sebagainya, petunjuk pemakaian. Nah, itu ya, mau obat dan sebagainya. Pokoknya petunjuk pemakaian itu algoritma deskriptif. Oke. Kemudian dalam perancangan aplikasi tidak dipakai sih algoritma deskriptif, tapi dia pakai pseudocode dan flowchart. Oke. Pseudocode itu apa? Pseudocode itu adalah nih, pseudo itu berarti imitasi, code itu berarti baris program dengan format tertentu. Jadi algoritma pseudocode adalah algoritma yang disajikan mirip dengan bahasa pemrograman tertentu. Dalam hal ini dia bahasa C ya. Ini bahasa C nih. If A lebih besar dari B, N, B, then. Nah, ini bahasa C teman-teman. Oke, dia biasanya bahasa C. Tapi bisa juga disajikan dalam pseudocode bahasa Java, pseudocode bahasa C#, C++, dan seterusnya. Tapi yang paling
Kalau dulu saya tuh belajar di S1 tuh pakai Turbo Pascal. Jadi pseudocode-nya pakai Turbo Pascal. Oke. Nah, gitu ya. Deskriptif bisa jarang kita pakai, tapi ini kita terapkan untuk untuk belajar di awal-awal bagaimana cara bikin pseudocode dan flowchart ya. Karena untuk bikin pseudocode dan flowchart itu harus paham dulu deskriptifnya di awal-awal. Nah, tapi kalau udah mahir maka pseudocode ini bisa dibikin tanpa membuat terlebih dulu si algoritma deskriptifnya ya. Nanti kita akan pelajari beneran. Oke, kayaknya nggak perlu nggak perlu kita bahas sekarang dulu deh. Soalnya ini kebanyakan. Langsung kita ke tools praktikum. Nah, di sini saya pengen mengajarkan cara instalasi tools praktikum kita ya. Kita pakai yang namanya NetBeans, teman-teman. NetBeans. Sebenarnya ada aplikasi online, tapi saya pakainya yang offline aja ya, supaya proyek-proyeknya bisa disimpan di komputer kita. Saya akan sediakan nanti aplikasi NetBeans-nya di kolom deskripsi. Teman-teman buka download ya. Nanti nih bentuknya seperti ini. Filenya yang ini nih. JDK 7 node NB ya, strip NB itu singkatan dari NetBeans 802. Nah, ini adalah ide atau code editor untuk menciptakan untuk membuat proyek berbasis bahasa pemrograman Java. Kita coba dulu install ya. Cara installnya boleh klik kanan, run as administrator boleh, atau klik 2 kali. Oke. Kita install dulu, nanti membahasnya secara detail pas di awal-awal ya, di video berikutnya mungkin. Karena ini bahasanya udah terlalu luas sekali. Terlalu panjang masalahnya. Oke, nah install, next aja ya. Next. Ini I accept, next. Kemudian next. Nah, ini adalah opsi untuk cek for update. Jadi setelah instalasi, kalau ini dicentang maka dia akan menggunakan internet untuk memperbarui program. Saran saya jangan dicentang karena karena tidak diperlukan juga ya, dan akan membebani komputer kita. Install aja langsung. Lalu ditunggu ya. Prosesnya ini bergantung pada kecepatan komputer. Kalau RAM, CPU-nya dan storage-nya itu lelet, ya udah lelet pasti. Kalau dia cepat ya berarti cepat nanti. Kalau high spec ya berarti nanti cepat prosesnya. Jadi tergantung PC kita. Nah, kayaknya di video berikutnya aja kita latihan ya. Latihan bikin algoritma. Oke, sambil nunggu mungkin saya bisa jelasin dulu algoritma pseudocode. Tadi deskriptif ya, bentuknya seperti ini ya. Nih, harus ada nama algoritmanya. Algoritma menentukan bilangan terbesar. Sebenarnya gini, sebenarnya nggak ada format baku untuk algoritma, teman-teman. Yang pasti algoritma itu harus hanya ini. Algoritma itu ya perlu mengikuti ciri-ciri algoritma yang baik ini aja ya. Hanya saja di materi kita itu saya coba bikin formatnya sesuai dengan panduan buku itu, supaya supaya kita punya format yang sama ya, sesuai dengan buku. Karena ilmu itu ya harus sesuai rujukannya, teman-teman. Kalau nggak sesuai nanti bisa dibilang ilmu itu salah. Jadi nggak boleh tanpa rujukan ya. Jadi ini merujuk pada buku nanti. Oke. Kemudian untuk pseudocode tadi ya. Pseudocode itu bisa dibilang nama lainnya adalah algoritma teks ya. Kalau dulu S1 tuh kita nggak diajari apa itu pseudocode, tapi jenis algoritma ini kami lebih familiarnya dengan istilah pseudocode. Nah, itu teman-teman. Oke. Lebih familiarnya dengan istilah algoritma teks. Ini kan pseudocode ya. Tapi kami lebih familiarnya dulu di S1 menyebutnya sebagai algoritma teks dan algoritma flowchart. Oke. Kemudian sebuah algoritma sebutan lain disajikan dalam bentuk tulisan mirip deskriptif
karena dia dalam bentuk tulisan kan, namun menggunakan pilihan kata yang sedikit berbau kode program sederhana. Nah, misalkan di sini read. Read itu nanti ada di bahasa C ya. Dia bahasa Inggris juga ya. Sudo berarti imitasi, code berarti ini tadi sudah saya bilang bahwa pseudocode ini berarti algoritma yang disajikan mirip bahasa pemrograman tertentu yaitu bahasa C. Sehingga pseudocode dapat diartikan sebagai tiruan dari bahasa pemrograman atau algoritma yang disajikan tadi dalam bentuk yang mirip dengan bahasa pemrograman asalnya, bukan pemrograman asal, bahasa pemrograman tertentu, salah satunya C. Pseudocode dimasukkan untuk memudahkan programmer dalam memecahkan suatu persoalan tanpa memikirkan format sintaks. Ya, kenapa tanpa perlu memikirkan format sintaks? Karena pada beberapa bahasa pemrograman itu salah satunya setiap sintaks itu harus diakhiri dengan titik koma. Nah, jadi kadang kita itu salah, sama kayak kasus ini tadi, si roket tadi, salah titik koma atau salah tutup kurung kerawal aja, dia meledak ya. Nah, maka ini program juga seperti itu. Banyak sekali teman-teman saya dulu nulis program yang looping terutama ya, perulangan. Jadi dia lupa menaruh kurung kerawal tutup di programnya, sehingga dia looping terus-menerus sehingga komputernya menjadi hang. Nah, maka komputer yang hang itu harus di restart. Nah, itu. Jadi maksudnya di sini adalah kita dengan adanya pseudocode itu nggak perlu lagi memikirkan titik komanya tadi. Yang penting bisa dipahami aja. Nah, udah cukup, nggak usah ada titik koma secara lengkap. Nah, itu ya. Kemudian tidak ada aturan resmi baku standar dalam hal penulisan algoritma ya. Yang jelas kita, tapi kalau bisa pseudocode itu merujuk pada bahasa yang kita inginkan ya, satu bahasa misalnya bahasa C. Oke. Kita juga nggak bisa memaksakan orang lain harus pakai bahasa C, bisa aja dia pakai bahasa Indonesia bikin ininya. Misalnya read, nanti dia pakai bahasa Indonesia, input atau baca, nah gitu ya. Yang penting dia urutannya dipahami. Nah, bedanya kan kalau pakai bahasa Indonesia, orang Inggris harus paham bahasa Indonesia dulu. Tapi kalau bahasa Inggris secara internasional harusnya sudah bisa dipahami. Ya, kira-kira gitu. Karena dia bahasa internasional. Oke, dalam pembahasan ini seragam. Oke, ini kita seragamkan penulisan pseudocode ya, mengikuti aturan buku saja. Kemudian nanti rujukan bahasanya adalah bahasa C. Format ini terbilang yang paling singkat. Nah, kenapa bahasa C? Karena paling singkat. Karena kalau pakai Java misalnya, Java itu untuk menampilkan apa? Menampilkan teks nih. Ini kan menampilkan teks write, dia pakai write instruksinya. Tapi kalau pakai Java, sistem S-nya harus besar juga, harus ada titik out.print, harus ada petik hello world misalnya. Tuh kayak begitu teman-teman. Titik koma. Nah, kalau pakai Java tuh harus ada titik komanya. Kalau pakai C nggak usah ada titik koma dan perintahnya jauh lebih singkat tuh. Nih. Kalau pakai C tuh 1 2 3 4 5 6 7 dengan kurungnya. Kalau pakai Java ada berapa? Banyak sekali ya karakternya. Nah, itu. Jadi itulah alasan kenapa pakai C, karena penulisannya lebih singkat daripada bahasa lain. Oke, mungkin ini instansinya udah hampir selesai. Nah, ini kalau sudah sampai jendela ini, teman-teman hilangkan centang. Ini artinya akan ada pengiriman data secara anonimus ke proyek NetBeans, ke grup NetBeans ya, ke pengembang NetBeansnya. Ini akan membuat NetBeans kita lelet dan makan kuota juga. Klik finish saja dan kita buka di sini NetBeansnya dengan cara start NetBeans. Nah, ini NetBeans 802 ini jadul sebenarnya ya, cuma bagus karena minim error. Kalau yang versi baru itu dia, sepengalaman saya itu rentan error ya, baik dalam instalasinya maupun nanti dalam penggunaannya. Oke, ini masih pseudocode. Nah, ini kita pelajari di minggu depan aja tentang aturan penulisan pseudocode ya. Saya sebutin aja aturannya. Harus ada kata algoritma nih aturannya. Harus ada algoritma lalu nama algoritmanya. Contoh, algoritma hitung luas persegi ya. Nggak boleh ada spasi. Kalau mau disambung pakai underscore aja ya, atau pakai ini nih, huruf awal katanya besar. Nggak boleh ada strip juga. Karakter atau tanda yang bisa ditambahkan di dalam nama algoritma itu hanya underscore. Oke, selain itu nggak boleh.
nggak boleh diawali angka juga. Oke, boleh mengandung angka tapi boleh di tengah-tengah ya, di karakter kedua dan seterusnya, di posisi kedua atau terakhir ya, posisi kedua dan seterusnya sampai akhir. Kemudian ini, oh iya mungkin di sini aja dah. Nah ini deklarasi nama algoritma, deklarasi, kemudian ada deskripsi. Oh ada deskripsi aja ya, kalau di slide ini ada n-nya. Deskripsi begin end, salah nih, ini salah nih, kita nggak pakai begin end juga ya, kita langsung deskripsi, langsung pseudocode-nya nanti. Oke, jadi ini saya koreksi ya, ini adalah, jadi kemarin tuh saya diprotes sama salah satu dosen, kenapa ada begin end ya, karena dulu saya diajarinya seperti ini di algoritma S1 saya, tapi saya diprotes, ya udah berarti ini nanti saya bilang ini saya hilangkan, sesuaikan dengan buku ini saja. Nah kira-kira begitu, itu alasannya kenapa begin end-nya saya hilangkan ya nanti. Nih langsung nama algoritma, deklarasi, dan deskripsi. Oke. Kalau deklarasi ini untuk apa? Ini untuk menampung nama-nama variabel yang akan kita pakai nanti di sana. Oke, apa itu variabel nanti kita bahas. Deskripsi adalah badan dari algoritmanya, tempat kita menaruh prosedur-prosedur algoritma. Nah itu teman-teman. Kemudian bisa ditambahkan komentar. Komentar itu adalah bagian dari algoritma yang akan diabaikan. Jadi biasanya digunakan untuk menambahkan keterangan ya, bahwa ini misalnya ini ada rumus kan, rumusnya ini untuk apa? Nah rumusnya untuk mencari luas persegi panjang. Nah itu, jadi kita kasih komentar. Kalau nggak dikasih kurung kurawal ini, maka ini dianggap algoritma yang salah, karena ini nggak ada karena rumus luas persegi itu kan kata-kata ya, kalimat ya, itu tidak ada dalam format pseudocode bahasa C. Nah makanya dianggap salah algoritmanya secara keseluruhan. Nah begitu teman-teman. Oke, nanti kalau di sini kan ada titik komanya ya, nih ada titik komanya di akhir setiap perintah. Coba kita cek, nah ya ini emang ada titik komanya ya. Oke, itu cara penulisan pseudocode, silahkan baca lagi. Kemudian ada algoritma flowchart. Nah flowchart itu dia pakai ini flow itu artinya alur atau alir, chart itu bagan atau diagram ya. Berarti flowchart adalah bagan alir, diagram alur, diagram alir. Nah bisa dibilang seperti itu. Perbedaannya adalah kalau flowchart itu kalau pseudocode kan bentuknya teks dan mirip bahasa pemrograman tertentu, yaitu C ya. Kalau flowchart dia menggunakan nih komponen visual. Ada nih namanya terminator, ini simbol input output, ini proses, dan seterusnya. Kita akan pelajari masing-masing. Flowchartnya ini ada terbagi dua kalau dalam yang kita pelajari di buku ini ya. Ada flowchart apa nih? Di atas kalau nggak salah ya. Nah nih, ada flowchart program, nah dan ada flowchart sistem. Nih baca aja nih. Flowchart sistem, kenapa sistem? Karena dia ada ininya, ada simbol untuk hard disk, magnetic drum, dan seterusnya. Komponen komputer. Kalau flowchart program itu dia hanya untuk proses-proses, nggak nggak ada gambar untuk komponen komputer. Oke. Kita akan bahas juga nanti di video berikutnya mungkin ya. Kemudian kenapa sih flowchart itu? Sudah ada pseudocode, kenapa pakai flowchart? Nah, karena terkadang kita sebagai manusia itu lebih mudah memahami gambar visual ya kan, daripada informasi yang disajikan dalam bentuk teks ya, kadang-kadang ya. Karena suatu gambar bisa jadi terkadang memiliki lebih banyak makna dibandingkan tulisan yang dimuat beberapa halaman. Nah itu, jadi gambar itu lebih mudah dipahami kadang-kadang. Jadi teman-teman nanti bisa pilih kira-kira algoritmanya yang sesuai apa, mau pseudocode kah, boleh juga, flowchart kah, boleh juga. Tapi biasanya kalau dalam artikel ilmiah itu yang dipakai adalah flowchart ya, karena kalau pseudocode itu kita sudah mempertontonkan atau kita memperlihatkan baris program kita, sedangkan kalau flowchart itu kan dia
hanya berupa simbol-simbol gambar yang kadang-kadang orang nggak tahu nih nanti misalnya proses ini nanti kalau jadiin program bagaimana codingnya. Nah, tapi kalau dia pseudocode karena dia udah mirip bahasa C, oh berarti nanti di bahasa C-nya juga bakal seperti ini juga. Nah, itu. Jadi salah satu guna flowchart adalah untuk menyembunyikan coding kita atau instruksi yang kita pakai untuk pemrograman nanti, sehingga orang susah untuk menjiplak ya. Oke. Flowchart, oke, ini definisi flowchart itu ada ya, teman-teman baca aja lagi nanti ya. Nah, nih kenapa pakai flowchart? Karena terkadang gambar menyimpan makna yang tak terungkapkan oleh kata-kata. Artinya ya kayaknya nggak perlu kata-kata untuk apa ya? Kayaknya nggak perlu kata-kata untuk suatu kasus tertentu. Lebih tepatnya digunakan flowchart saja. Nah, untuk kasus-kasus tertentu. Oke, tapi tadi seperti yang saya katakan, tentu di awal-awal ini teman-teman nggak akan bisa langsung bikin flowchart. Nah, biasanya itu dia harus melalui proses penciptaan algoritma deskriptif dulu, baru pseudocode, baru bisa flowchart ya. Nah, tapi harapannya seiring berjalannya waktu, teman-teman nanti akan terbiasa pakai pseudocode dan flowchart tanpa perlu bikin dan bisa langsung loncat ke salah satu aja. Mau langsung loncat ke flowchart, mau langsung loncat ke pseudocode tanpa bikin deskriptifnya ya. Nah, ini adalah tampilan NetBeans. Nanti cara bikin project tuh seperti ini ya. File, new project. Kemudian di sini pilih kategorinya Java. Di sini projectnya Java application, jangan lupa. Next, dan di sini harus ditentukan nama projectnya. Untuk sementara kita perlu tahunya sedikit aja ya. Ini saya bikin project Hello World. Oke. Saya sudah bikin sebelumnya, berarti bikin yang kedua deh. Nah, nggak ada ya. Oke, nggak ada yang sama. Oke, kalau ada merah tadi berarti error. Jadi merahnya harus dihilangkan. Oke, nah yang abu-abu ini adalah komentar. Jadi ini harus dihapus. Nah, ini dihapus. Komentar tadi apa? Adalah baris yang diabaikan oleh sistem atau algoritma mungkin ya, sehingga tidak menjadikan error. Saya pengen menampilkan kita tes instalasi ini apakah benar dengan menjalankan perintah system out print line hello world. Oke. Kalau dia berhasil berjalan berarti instalasi kita selesai sampai di sini. Kalau enggak berarti harus diulangi lagi. Program itu harus ditaruh dalam sini ya. Oke, nah di dalam sini, di dalam public static void main. Oke, cara menjalankan program ini di Java yaitu dengan menekan nih tombol run project, tombol hijau play button. Hasilnya bisa dilihat di bagian konsol, ini namanya konsol atau output ya. Nah nih hasilnya adalah run.2, ini adalah dari sistem, hasilnya hello world. Nah itu teman-teman. Jadi dengan hasil codingnya sudah keluar, artinya instalasi kita selesai dan ini bisa di close saja. Nanti kita lanjut ke bagian codingnya di bagian video lainnya ya. Nah, adapun untuk videonya kayaknya udah cukup aja ya, karena sudah banyak yang kita bahas di sini. Di awal-awal mungkin teman-teman masih bingung, cuma tadi kalau masih bingung dengan penjelasan saya, bacalah buku rujukannya ini ya. Karena ini sudah sangat detail, sudah sangat rinci dijelaskan mengenai algoritma pemrograman bahasa C lagi ya. Mau itu deskriptifnya, mau itu pseudocode-nya maupun flowchart, dan di sini juga dilengkapi latihan-latihan kalau nggak salah. Nah, teman-teman baca aja ya. Malas baca nanti buta huruf. Kalau buta huruf nanti susah ya. Jadi silahkan dibaca saja. Oke. Saya kira itu yang mau saya sampaikan di video pertama ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang ini ya. Tentang algoritma runtunan ya. Algoritma paling dasar ya. Yang mana ini adalah pembuka kita dalam berkenalan
dengan bentuk algoritma deskriptif, sudoku dan flowchart ya, karena tujuan akhirnya dari materi ini adalah teman-teman bisa menyusun algoritma dalam bentuk deskriptif, sudoku dan juga flowchart. Oke. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan tidak bosan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.